Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan saya Siti Nadia. Selamat datang di saluran YouTube saya ya. Tempat kita akan bersama-sama menjelajahi dunia sastra melalui belajar puisi. Bagi kalian yang berada di kelas 10 SMA, kita akan membahas dan menggali lebih dalam tentang keindahan kata-kata, irama, dan makna dalam puisi. Yuk, mari kita tingkatkan pemahaman kita bersama-sama. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan setiap video menarik seputar dunia sastra. Ayo kita mulai perjalanan belajar puisi ini bersama-sama. Pengertian puisi. Berdasarkan pengertiannya, puisi dapat dikatakan sebagai salah satu genre sastra yang menggunakan kata-kata yang estetis dan berirama. Penggunaan kata-kata indah ini bertujuan untuk membangun makna yang berbeda atau menggantikan makna asli sebuah kata. Puisi merupakan ungkapan hati atau pemikiran penyair mengenai berbagai hal dalam kehidupan, ke dalam susunan kata-kata yang padat dan penuh makna. Menurut Herman Waluyo, menjelaskan bahwa puisi merupakan karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan memfokuskan semua kekuatan bahasa dalam sebuah struktur fisik dan struktur batinnya. Selanjutnya ada ciri-ciri puisi. Puisi memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, bahasa yang digunakan dalam puisi lebih padat dibandingkan prosa dan drama. Yang kedua, puisi memiliki rima atau sajak yang teratur. Yang ketiga, puisi lebih menggunakan sajak syair atau pola pantun, khususnya pada puisi lama. Yang keempat, puisi bersifat simetris. Yang kelima, puisi memiliki makna konotatif. Yang keenam, puisi terdiri dari kesatuan sintaksis atau gatra. Unsur-unsur puisi. Pada materi Puisi Bahasa Indonesia kelas 10 ini, kamu juga perlu mengetahui tentang apa saja yang menjadi unsur pada puisi. Yang pertama, struktur fisik puisi. Struktur fisik puisi merupakan unsur dari puisi yang dapat dilihat dan diamati secara langsung dengan mata. Struktur fisik puisi terdiri dari yang pertama itu tipografi atau bentuk format puisi. Dalam tipografi ini, kamu dapat melihat pengaturan baris, batas tepi kertas kanan, kiri, atas, dan bawah, serta pemilihan jenis huruf yang digunakan oleh penyairnya. Tipografi ini berpengaruh terhadap pemaknaan dari isi puisi. Yang kedua ada diksi. Diksi merupakan pemilihan kata yang digunakan oleh penyair dalam puisinya, yang dimaksudkan untuk mendapatkan efek sesuai dengan keinginan penyair tersebut. Yang ketiga ada imaji atau citraan. Imaji atau citraan merupakan kata atau susunan kata-kata yang mengungkapkan pengalaman indrawi pembaca saat membaca puisi, sehingga pembaca dapat seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami hal-hal yang terdapat dalam sebuah puisi. Yang keempat, ada majas. Majas merupakan pemakaian bahasa yang melukiskan sesuatu dengan konotasi khusus, sehingga arti sebuah kata dapat memiliki banyak makna. Yang kelima, kata konkret. Kata konkret merupakan kata yang mengacu atau merujuk kepada sesuatu benda atau hal yang berwujud, dapat diraba, dilihat, didengar, dan dicium. Kata konkret dalam puisi biasanya merangsang imaji pembaca dan berkaitan dengan lambang atau kiasan. Contoh kata konkret adalah laut, sawah, pantai, meja, uang, rumah, mobil, dan lain sebagainya. Yang keenam, rima atau irama. Rima atau irama merupakan persamaan bunyi yang digunakan oleh penyair dalam puisinya dari awal hingga akhir puisi. Rima atau irama terdiri dari yang pertama ada pengulangan kata atau ungkapan yang menentukan tinggi dan rendah, panjang dan pendek, keras dan lemahnya bunyi yang sangat berpengaruh dan menonjol dalam pembacaan puisi. Yang kedua ada onomatop atau tiruan bunyi. Contoh dari onomatop ini adalah dor, yang merupakan tiruan bunyi suara tembakan. Bentuk intern pola bunyi seperti asonansi, aliterasi, persamaan awal, persamaan akhir, sajak berparuh, sajak penuh, sajak berselang, repetisi bunyi atau kata dan sebagainya.
Selanjutnya ada struktur batin puisi. Struktur batin puisi merupakan unsur pembangun puisi yang tidak terlihat mata. Struktur batin puisi terdiri dari tema atau makna. Tema atau makna merupakan salah satu unsur puisi yang tersirat, berupa makna yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pembaca. Tema atau makna dalam puisi berkaitan dengan hubungan tanda dengan makna. Oleh karena itu, baik kata, baris, bait, maupun bentuk sebuah puisi memiliki makna tertentu yang ingin disampaikan oleh penyairnya. Yang kedua ada nada atau ton. Nada merupakan sikap penyair kepada pembacanya yang berkaitan dengan tema dan rasa. Dalam sebuah puisi, penyair dapat menyampaikan makna yang ingin disampaikan dengan nada menggurui, mendikte, merendahkan, memuji, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada rasa atau feeling. Rasa merupakan sikap penyair terhadap pokok permasalahan dalam puisinya. Rasa biasanya dipengaruhi latar belakang sosial dan psikologi penyair. Misalnya latar belakang pendidikan, jenis kelamin, kelas sosial, agama, kedudukan dalam masyarakat, usia, pengetahuan, serta pengalaman sosiologis dan psikologis seorang penyair yang akan mempengaruhi rasa dalam puisi yang ia tulis. Yang terakhir ada amanat atau tujuan. Amanat atau tujuan merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh penyair dalam puisinya kepada para pembaca. Selanjutnya ada jenis-jenis puisi. Yang pertama ada puisi lama. Puisi lama itu mencakup yang pertama itu mantra. Mantra merupakan ucapan kata-kata yang dipercaya dapat mendatangkan kekuatan magis yang biasanya diucapkan pada acara tertentu. Yang kedua ada pantun. Pantun merupakan puisi lama yang terdiri dari 4 larik dengan rima berakhiran ABAB. Yang ketiga ada seloka. Seloka merupakan pantun berkait yang berasal dari Melayu klasik. Seloka biasanya berisi mengenai pepatah. Yang keempat ada gurindam. Gurindam merupakan puisi lama yang terdiri dari 2 bait, yang tiap baitnya terdiri dari 2 baris kalimat dengan rima yang sama. Yang kelima ada karmina. Karmina merupakan puisi lama yang berbentuk seperti prosa dan lebih pendek dari pantun. Yang keenam ada talibun. Talibun merupakan puisi lama berupa pantun yang memiliki lebih dari 4 baris dengan rima ABC ABC. Yang terakhir ada syair. Syair merupakan puisi lama yang terdiri dari 4 baris berakhirannya serupa. Selanjutnya ada puisi baru. Puisi baru merupakan puisi yang tidak terikat pada aturan-aturan puisi lama, baik dalam jumlah baris, suku kata, ataupun rima. Yang pertama itu ada himne. Himne merupakan sejenis nyanyian pujian yang ditujukan untuk Tuhan atau dewa, ataupun segala sesuatu yang dianggap suci atau sakral. Yang kedua ada balada. Balada merupakan puisi sederhana yang berkisah mengenai cerita rakyat yang mengharukan. Balada biasanya berbentuk dialog atau disajikan dalam bentuk nyanyian. Yang ketiga ada romansa. Romansa merupakan puisi cerita yang mengungkapkan luapan perasaan cinta kasih. Puisi romansa ini juga menimbulkan efek romantis saat dibacakan. Yang keempat ada epigram. Epigram merupakan puisi mengenai ajaran dan tuntutan dalam menjalani hidup. Yang kelima ada elegi. Elegi merupakan syair atau nyanyian berupa ratapan atau ungkapan duka cita, terutama pada peristiwa kematian. Yang keenam ada satir. Satir merupakan puisi bergaya bahasa sindiran atau kritik yang disampaikan dalam bentuk sarkasme, ironi, atau parodi. Yang ketujuh ada distikon. Distikon merupakan puisi yang masing-masing baitnya terdiri dari 2 baris atau 2 seuntai. Selanjutnya ada puisi kontemporer. Puisi kontemporer sesuai dengan namanya. Puisi kontemporer merupakan jenis puisi yang berusaha menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan selalu berusaha keluar dari ikatan konvensional penulisan puisi lama maupun puisi baru. Puisi kontemporer juga biasanya menggunakan kata-kata yang tidak terlalu memperhatikan kesantunan berbahasa, seperti menggunakan kata-kata yang kasar, ejekan, atau lainnya. Langsung saja yang pertama itu ada puisi mbeling.
puisi beling merupakan puisi yang tidak mengikuti aturan umum atau ketentuan dalam puisi lama maupun baru. Yang kedua itu ada puisi mantra. Puisi mantra merupakan puisi yang mengambil sifat-sifat dari mantra. Yang ketiga ada puisi konkret. Puisi konkret merupakan puisi yang lebih mengutamakan bentuk grafis berupa tata wajah, sehingga menyerupai gambar tertentu dan tidak sepenuhnya menggunakan bahasa sebagai medianya. Yang terakhir ada kesimpulan. Puisi sebagai genre sastra menggunakan kata-kata estetis dan berirama sebagai sarana untuk menyampaikan ungkapan hati atau pemikiran penyair. Ciri-ciri khas puisi melibatkan penggunaan bahasa yang padat, rima teratur, simetri, dan penuh dengan makna konotatif. Unsur-unsur dalam puisi terbagi menjadi struktur fisik, yang mencakup tipografi, diksi, imaji, majas, kata konkret, dan rima, serta struktur batin yang melibatkan tema, nada, rasa, dan amanat. Jenis-jenis puisi mencakup puisi lama, seperti mantra, pantun, dan seloka, puisi baru seperti himne, balada, dan ode, serta puisi kontemporer yang melibatkan puisi beling, mantra, dan konkret. Puisi kontemporer menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, seringkali melibatkan pengabaian aturan tradisional, dan dapat dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu puisi beling, mantra, dan konkret. Puisi beling cenderung mengandung unsur humor dan kritik sosial, sementara puisi mantra fokus pada efek atau akibat, dan puisi konkret menekankan bentuk grafis sebagai elemen sentral dalam penyampaian makna. Dengan demikian, pemahaman akan beragam jenis puisi membantu pembaca untuk lebih mendalam dalam mengeksplorasi dan mengapresiasi keindahan serta makna yang terkandung dalam karya-karya sastra. Baiklah, teman-teman, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.